jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Salam lakum, damai sejahtera bagi kita semuanya. Selamat berjumpa dengan kami di malam hari ini, tentunya di acara yang sama, Syafaat bagi Sahabat. Tentunya saya percaya Bapak Ibu Saudara terkasih semua di rumah bersuka cita malam hari ini. Amin. Dan di episode yang malam hari ini kita akan kembali berjumpa dengan tamu kita yang kemarin sudah hadir. Beliau tentunya sudah tidak asing lagi buat kita semuanya. Kita mau berjumpa dengan beliau ya. Shalom apa kabar Bang? Assalamualaikum. Kita nambah ganteng Kabar pokoknya baik, hari puji ini luar Tuhan. biasa. Ini teman-teman kita di rumah udah penasaran nih, pengen mendengarkan cerita selanjutnya. Begitu. Jadi kan kemarin tuh be continue gitu Oke. ya. Ini kita mau lanjutkan nih. Ini sudah pada deg-degan semua pengen dengar gitu. Nah, terakhir kemarin, boleh sapa dulu, saya lupa. Boleh disapa dulu yang di rumah. Assalamualaikum sahabat semua yang ada di rumah. Saya Daniel Tirtayasa Yes. menyapa saudaraku semua. Haleluya, puji Tuhan, Bang Daniel. Boleh nggak dilanjutin kemarin yang cerita tentang keluarga besar yang didapat? Oke. Itu kita semua pada deg-deg loh. Jantungnya pada pengen copot semua, ini pengen dengerin sekarang. Baik, terima kasih. Seperti saya sampaikan bahwa saya lahir dari keluarga besar Muslim. Iya. Jadi kakek saya itu bapaknya papi saya. Itu adalah Raden Mas Syawal Ahmad Joyo Soekarto bin Kiai Haji Mat Umar bin Kiai Haji Mas'ud. Wala. Boleh diulang kayaknya ini susah banget nih nerimanya nih. Raden Mas Raden Mas Syawal Ahmad Syawal Joyo Ahmad Soekarto. Joyo Soekarto. Itu kakekku. Harusnya saya yang ngomong Joyo Soekarto ya. Bin Kiai Haji Mat Umar bin Kiai Haji Mas'ud Waduh. yang makamnya ada di Desa Bodeh Gombong sekarang, terus diziarahi juga dengan Oh iya, kalau saudara-saudara iya saya. yang terakhir tadi kayaknya saya udah pernah denger Kiai Hadi sahabat Kiai Haji Mas'ud. Nah, Mas'ud itu kayaknya saya pernah mendengar Baik. gitu. Nah, kemudian boleh dilanjutkan Kalau dari pihak ibu, itu kakek saya adalah Tubagus Sepena bin Kiai Haji Tubagus Ahmad Mon. Oh, oke. Nah, karena saya lahir Jakarta terus pernah tinggal di Tangerang, Banten, jadi saya lebih familiar dengan keluarga Banten yang di episode awal saya sampaikan ada di daerah namanya Lengkong Kiai di seberang Kiai. AIS BSD itu. Seperti Kemudian, itu. Yang kemarin kan saya dengar ada beberapa banyak pesantren gitu ya di sana. nggak banyak sih, cuman ada. Kalau di Lengkong Kiai itu memang lingkungannya adalah lingkungan pesantren. Jadi saudara sepupu saya semua itu sekolahnya adalah di Mahat situ. Rata-rata ustadz dan ustazah yang sepupu ada seliftingan.
Di situ ada, jadi makanya dinamakan Lengkong Kiai itu karena seluruh penduduknya itu kebanyakan ustadz. Oh, begitu. Kalau di Lengkong Kiai dari pihak Banten, kalau di pihak Bapak, karena Bapak sendiri lahir di Jakarta, jadi kami hanya beberapa kali main ke Bodeh Gombong gitu. Oke. Nah, sekarang keluarga besar apakah sudah mendengar bahwa sekarang Bang Tirta ini sudah menjadi pengikut Kristus begitu? Iya, jadi tiga tahun lalu atau hampir 4 tahun lalu, saya kan mendeklar bahwa saya adalah seorang pengikut Kristus. Jadi saya flashback sedikit bahwa penyertaan Tuhan sangat luar biasa pada saat saya menerima Yesus, walaupun saya dikucilkan, dibuang oleh keluarga, tetapi saya punya keluarga baru. Iya, betul. Keluarga di dalam Kristus. Iya. Lingkungan saya menjadi lingkungan teman-teman Kristen. Terus saya ketemu dengan istri saya juga seorang Kristen. Jadi sudah menikah lagi berarti sekarang ya? Puji Tuhan. Oh, puji Tuhan, luar biasa. Oh, Puji iya, Tuhan. Iya. Oke. Jadi mendorong saya untuk hidup di dalam Kristus seperti itu. Nah, keluarga besar saya memang yang tadinya menolak, saya ada cerita bahwa Natal kemarin mereka yang menolak itu keluarga besar saya di Banten itu, yang kalau teman-teman saya pernah datang ke rumah itu, mereka sangat keras kepada saya. Tetapi Natal kemarin tiba-tiba telepon saya berdering, telepon istri berdering, mereka mengucapkan selamat Natal. Wow, luar biasa, haleluya. Padahal menurut keimanan mereka itu adalah hal yang tidak boleh disampaikan. Iya, tabu betul. dan haram. Iya. Tapi saya melihat bahwa disitulah penyertaan Tuhan Yesus sangat luar biasa. Betul. Itu makanya saya kaget juga kok mereka mau mengucapkan gitu ya. Mau. Itu padahal haram-haram gimana gitu ya. Artinya bahwa doa akan terjawab pada saatnya. Iya, betul. Pasti pada waktunya. Pada waktunya. Itu dijawab oleh Tuhan Yes, gitu ya. seperti itu. Kemudian begini, kembali lagi kepada Putri Sematawayang. Yes. Nah, apakah sampai hari ini sudah mengetahui bahwa papanya sekarang sudah menjadi anak Tuhan? Sudah. Jadi saya punya dua anak. Yang pertama pria, yang kedua putri. Oh gitu, oke. Ya. Beda 2 tahun. Yang sekarang ini yang luar biasanya, selain sepupu, uak saya, mami saya sendiri telepon mengucapkan Natal yang tadinya itu, anak saya sekarang kalau setiap hari Minggu selalu mengucapkan selamat hari Minggu, Pak. Waduh. Sudah ke gereja, saya bilang itu penyertaan Luar Tuhan. biasa, iya, Dan betul. saya ada cerita sedikit kesaksian bahwa anak saya masuk SMK tahun ini. Tadinya sekolah di sebuah sekolah Islam di Tangerang. Pada saat dia mau memilih sekolah swasta ini, dia hanya bilang kepada saya dan istri saya bilang, Bunga mau sekolah tapi tidak mau pakai jilbab. Padahal tadinya jilbab panjang. Wow. Artinya bahwa saya tidak mencuci otak untuk menerima Yesus, tidak. Saya tidak. Saya hanya sering sharing soal cerita bagaimana Yesus itu. Tidak pernah mengajak ini, tapi penyertaan. Sekali lagi saya merasakan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan saya. Seperti itu. Luar biasa. Luar biasa kan, Tuhan. Satu orang diselamatkan maka seisi Amin. umat juga akan dijamin. Amin. Tuhan. Amin. Itu janji Tuhan itu ya dan amin. Udah Yes. pasti seperti itu. Yes. Pasti nanti ada bagiannya. Amin. Gitu. Nah kemudian kembali lagi saya ingin bertanya. Jadi saya pernah mendengar gitu ya. Ada seseorang yang komen gitu, komentar gitu. Wow, itu Bang Tirta itu kan dari kecil itu sudah Kristen begitu ya. Saya juga waduh ini bagaimana nih penjelasannya langsung dari sumbernya gitu ya. Itu hal biasa di dalam kehidupan kita bersama ya. Oke. Jadi kalau ada yang A pindah ke B maka akan dikomentari negatif. B pindah ke A akan dikomentari. Nah, di dalam kasus saya hanya ingin kita berpikir logik bahwa saya lahir besar, teman-teman saya juga tahu bahwa saya seorang Muslim. Saya pernah berkomentar juga bahwa silahkan cek, silahkan datang ke sekolah saya. SD saya di 09 Rawamangun, SMP saya di 74 Rawamangun, SMA saya di 21 Rawamangun. Silahkan cek
apakah saya Kristen dulunya atau Islam. Zaman sekarang kan gampang, tinggal ngecek sebenarnya. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh ya suara-suara sumbang biasalah itu, biasalah itu. Jangan kalah sama Dul Sumbang aja suaranya sumbang gitu ya. Iwan Fals bisa terkenal gitu ya. Seperti itu. Oke, terima kasih sekali. Dan sekarang kan Bang Tirta ini sekarang sudah sering melayani ya, saya mendengar sudah sering melayani. Nah, apa yang membuat Bang Tirta ini jadi tertarik untuk melayani Tuhan? Ya, saya ingin sampaikan bahwa saya harus kafah di dalam kekristenan. Nah, kafah apa itu kafah? Itu bahasanya orang sana menyeluruh, gitu. Menyeluruh gitu. Iya. Jadi saya harus menyeluruh full heart gitu ya. Full heart di dalam kekristenan. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa Tuhan Yesus sudah melayani saya sebelum saya menerima Dia. Yes. Sehingga saya sekarang rindu sudah diberkati, memberkati dengan cara pelayanan. Haleluya. Seperti itu. Nah, waktu episode yang kemarin saya mendengar bahwa Bang Tirta ini diusir dari rumah oleh ibu. Kemudian tinggal di mana waktu itu? Ya, saya tinggal karena anak Tuhan kan ya. Jadi saya tinggal di mana-mana, kadang-kadang di terminal, kadang-kadang di pom bensin, dengan tidur di mobil segala macam. Sampai akhirnya suatu saat Tuhan bawa saya, bimbing saya. Saya yang tidak punya uang, terus nekat. Saya harus kontrak rumah, bertemu dengan istri segala macam. Puji Tuhan sampai sekarang saya bisa memiliki tempat kecil tapi indah luar biasa. Haleluya. Yang penting kecil tapi ada Tuhan Yesus di rumah kita. Itu sukacitanya pasti melimpah. Nah, kemudian waktu tadi ceritakan tidur di terminal, tidur di jalanan gitu. Terus bagaimana kehidupan sehari-hari waktu? Sehari-hari yang jelas saya makannya supermie. Waduh. Supermie. Anak saya. supermie gitu ya. Anak supermie kan banyak sekali beredar sekarang katanya kalau pindah ke Kristen itu gara-gara supermie. Iya. Supermie itu ada singkatannya. Gitu ya? Iya. Surga permanen milik Eike. Yes. Iya kan? Yes. Jadi surga itu udah permanen jadi milik kita gitu. Haleluya, luar biasa. Yes, seperti itu. Haleluya, puji Tuhan. Nah, adakah kiat-kiat khusus untuk disampaikan kepada teman-teman semuanya? Kan namanya orang yang lahir baru pasti mendapatkan sesuatu yang baru gitu ya. Adakah kiat-kiat khusus yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang ada di rumah? Baik. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah setelah saya lahir baru, saya hidup dalam kedamaian, penuh sukacita. Pasti. Merasa sangat bahagia, full happiness every day. Wow, luar biasa ya. Jadi ingin saya sampaikan adalah bahwa kalau engkau sudah menerima Yesus, jangan pernah meremehkan kasih karunia anugerah dari Tuhan. Amin. Harus mau menerima apa yang sudah menjadi penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita harus sudah berani memberkati. Karena kita sudah diberkati untuk memberkati. Seperti itu. Nah, berbicara tentang memberkati, pasti kan teman-teman di rumah bertanya, ini memberkati bagaimana nih? Saya pekerjaan aja nggak ada kok memberkati. Nah, itu memberkati yang seperti apa? Jadi memberkati is not only money, tidak hanya sekedar bicara uang. Memberkati adalah kita menyampaikan cerita sukacita tentang kehidupan Yesus, itu sudah sangat memberkati. Kita datang kepada orang atau teman sahabat lagi sakit, kita mendoakan, itu sudah memberkati. Amen. Jadi hal yang perlu digeser adalah dogma bahwa memberkati harus selalu dengan uang. Itu salah. Kalau buat saya pribadi, memberkati adalah bagaimana kasih karunia Tuhan kita bisa salurkan kepada sekeliling kita. Yes. Seperti itu. Betul sekali. Di teman-teman kita di rumah itu kan banyak anak-anak muda. Saya lihat Bang Tirta ini juga semangatnya muda gitu. Kita sama-sama muda, bro. Pastinya. Nah, adakah sesuatu yang khusus buat anak-anak muda di rumah? Ya,
perlu diketahui bahwa kami berdua memiliki jiwa yang dan spirit yang muda karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Amen. Itu pasti. Iya. Untuk saudaraku, adik-adikku, saya hanya ingin sampaikan berpesan bahwa jangan pernah lepas dari firman Tuhan. Yes. Karena kita hidup harus bersama firman Tuhan. Amin. Di dalam firman Tuhan itu kita hidup, sehingga apapun yang kita lakukan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Amin, amin. Yes. Kemudian satu lagi pertanyaan. Boleh. Saya masih penasaran. Boleh. Teman-temannya Bang Tirta kan banyak sekali yang masih yang di jalanan. Apakah masih ada yang di jalan-jalan begitu? Banyak karena saya ini kan basicnya seorang aktivis sosial, jadi itu dia nih. Ya, banyak bersentuhan dengan hal-hal sosial, terutama teman-teman, dan sekarang pun saya sedang bersama teman-teman sedang melayani kaum marginal yang ada di sekitaran Jakarta Selatan. Mereka minta-minta pengamen segala macam, kita rangkul mereka di dalam unity tentang Yesus. Oh, luar biasa. Nah, biasanya nih kata orang kalau melayani orang-orang seperti itu tuh susah gitu ya. Mereka tuh seenaknya sendiri, maunya pokoknya ya seenak gue gitu kan. Nah, adakah satu tip khusus gitu buat kita nih anak-anak muda supaya bisa melayani mereka? Iya, Pak. Di dalam Alkitab kita bisa belajar dari cara Paulus. Bahwa dia kadang-kadang seperti seorang ahli Taurat, kadang-kadang seperti seorang Yahudi, padahal dia tidak seperti itu. Nah, saya mencoba mengimplementasikan bagaimana cara menyampaikan firman Tuhan itu dengan cara dan kehidupan mereka. Makanya dulu saya rambutnya gondrong, ya, antingnya 2, gitu kan ya. Terus karena saya harus bisa masuk ke dalam kehidupan mereka. Iya, betul. Kalau saya ajak teman, karena pernah ajak teman yang berjas, terus terlihat seperti pendeta gitu ya. Mereka malah menolak. Dan saya sangat belajar dari sahabat saya Agus Sutikno di Semarang, pendeta jalanan yang bertato segala itu. Iya, tahu saya. Sehingga itu cermin yang harus saya lakukan juga bersama. Dan puji Tuhan, apabila kita bisa masuk di dalam sosialita kehidupan mereka, maka kita akan lebih bisa masuk menyampaikan firman Tuhan seperti itu. Dan perlu disampaikan juga bahwa setelah saya pulang dari Israel, hidup saya dirubahkan. Saya tidak ngerokok, saya sudah tidak minum, apapun dibalikan oleh Tuhan. Dan puji Tuhan sudah banyak jiwa yang terselamatkan. Luar biasa, puji seperti Tuhan. Itu. Bang Tirta, ini perbincangan semakin lama semakin menarik gitu ya. Apalagi tadi berbicara tentang kaum marginal, itu saya sangat suka sekali. Nah, nanti kita akan atur waktu lagi. Saya pengen ngobrol lagi, banyak lagi sama Bang Tirta. Tentang satu pelayanan yang biasanya anak muda, aduh apaan itu gitu. Ini kayaknya menarik banget gitu. Nah, saya pasti akan menghadirkan seseorang yang luar biasa ini kembali di tengah-tengah kita semuanya, saudara. Dan kita akan mengakhiri acara kita malam hari ini. Jangan khawatir, nanti kita akan berjumpa lagi ya. Nah, kini saatnya kita akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara semua yang di rumah. Jangan lupa untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin memiliki satu pokok-pokok doa, boleh di-share dengan kami dan kami akan doakan bagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari kita mau berdoa malam hari ini. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan,
kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Yesus telah Kau satukan kami di malam ini Tuhan. Untuk terus memuliakan nama Engkau, meninggikan nama Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa khusus Tuhan untuk para hamba Tuhan yang ada di pelosok negeri ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau terus urapi mereka dengan pewahyuan Engkau Tuhan. Agar terpulihkanlah negara kita ini Tuhan. Semoga semakin banyak jiwa-jiwa yang dapat dijangkau oleh para hamba Tuhan. Kami berdoa khusus Tuhan untuk Pendeta Rusli Tuhan agar selalu di dalam pelayanannya Tuhan Engkau berkati dia Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk sahabat kami Tuhan, Pak Indri dengan suami Mas Teddy, Mas Arku Tuhan, Mbak Nindi Elis, dan saudara-saudara kami yang sedang sakit karena kanker Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau telah menyembuhkan mereka Tuhan. Kami berdoa khusus Tuhan untuk para pemimpin bangsa ini Tuhan. Kiranya Tuhan lawatan-Mu telah bekerja di negeri ini Tuhan. Kami berdoa khusus Tuhan untuk mereka-mereka yang sedang mencari Engkau Tuhan. Agar kiranya Tuhan melalui tangan-Mu, melalui tangan hamba-hamba-Mu Tuhan, mereka bisa menerima Engkau Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Kami berdoa Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dari hari lepas hari Tuhan, Kau selalu ada Tuhan untuk setiap kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Bapa, malam hari ini kami berdoa Tuhan. Untuk anak-Mu Tuhan, Pak Herman Tuhan, juga istrinya ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau sendiri Tuhan, yang selalu ada untuk keluarga ini ya Bapa. Tuhan, Engkau memberkati anak-Mu ini, keluarganya juga ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan anak-anak Pak Herman yang ada di Australia Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang menjagai, melindungi mereka, anak cucu, juga mantu Pak Herman yang ada di sana Tuhan. Tuhan sendiri Tuhan yang campur tangan atas seluruh pergumulan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami serahkan Pak Herman, istri, cucu, mantu, anak-anaknya semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk saudara-saudara hamba-Mu yang ada di Sukoharjo ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau menjamah setiap mereka Tuhan. Biarkanlah mereka merasakan kasih Kristus yang dahsyat Tuhan. Biarkanlah mereka semua mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Jamah setiap hati mereka Tuhan. Agar mereka mengenal akan kasih-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau melihat Tuhan apa yang menjadi kerinduan mereka semua ya Bapa. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di sana Tuhan. Mereka yang tegar tengkuk Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan melembutkan hatinya. Sehingga mereka Tuhan bisa merasakan, bisa melihat kasih Kristus yang dahsyat di dalam hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Hamba-Mu Tuhan juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan sakit Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau jamah mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang Tuhan untuk menyembuhkan sakit penyakit mereka Tuhan. Tuhan Yesus mampu melakukan mujizat. Dan kami percaya Engkau pun juga akan melakukan mujizat itu Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit penyakit Tuhan. Biarkanlah mereka mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Melalui pergumulan mereka saat ini Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Lampung Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang menjamah setiap mereka satu persatu Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan mereka, Engkau Tuhan yang menyelesaikan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan Tuhan keluarga kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan Tuhan, kami menyerahkan acara kami juga ke dalam tangan-Mu.
Tuhan Yesus yang memiliki acara kami. Tuhan Yesus sendiri yang beracara Tuhan. Kami percaya di saat Engkau melakukan perkara, tidak akan pernah setengah-setengah, tapi Engkau melakukan perkara-Mu yang besar Tuhan. Biarkanlah acara kami ini bisa menjangkau jiwa-jiwa untuk mengenal akan kasih Kristus yang dahsyat. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Tuhan Yesus, kami akan berdoa Tuhan seperti Engkau ajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara terkasih. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share kepada semua saudara-saudara dan teman-teman. Dan juga untuk Bapak Ibu Saudara yang memiliki pokok doa boleh disampaikan kepada kami dan kami akan selalu mendoakan setiap pokok-pokok doa Bapak Ibu Saudara terkasih. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam lakum, damai sejahtera bagi kita semuanya. Salam.